Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita dipertemukan kembali dan saya ucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan beribadah pada hari ini. Kiranya melalui berkat dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita bisa mensyukuri akan segala berkat dan penyertaannya. Dan kita bisa memulai ibadah kita ini dengan rasa syukur dan penuh berkat dari Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Terkadang kita menghadapi segala macam pergumulan hidup yang mungkin bagi manusia merupakan hal yang sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi bagi Allah kita Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita memujikan pujian Tiada yang Mustahil. Mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami, dan kami bisa berkumpul dengan keluarga kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami kiranya akan mengucapkan syukur kami, dan kami akan bersorak-sorai untuk kemuliaan namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Juga untuk berkati jemaat-jemaat dimanapun mereka berada untuk mencari kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Ayat emas kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah ayat emas kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar mengingatkan kita untuk terus mengasihi sesama kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan membacakan ayat hafalan tahunan kita yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Ayat hafalan tahunan kita terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa beribadah kepadamu dengan rasa syukur kami, dan kami bisa menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah yang kami ikuti ini. Tuhan, kami tiba saatnya untuk mendoakan beberapa pokok hal ya Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk keamanan dunia kami ya Tuhan, di mana terjadi peperangan di beberapa daerah. Kiranya Engkau terus melindungi anak-anak Tuhan yang terus
percaya kepadamu dan mencari perlindungan kepadamu. Juga untuk negara-negara yang mungkin sedang bertikai, kiranya Engkau terus memimpin mereka agar mereka bisa segera berdamai ya Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, kiranya mereka bisa segera memulihkan segala kondisi yang mungkin mengkhawatirkan sekitarnya, membuat resah dan mungkin menjadikan mereka korban di mana-mana. Kiranya Engkau terus menuntun, Engkau terus melindungi, Engkau juga terus yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan dan dunia kami ini agar bisa segera damai seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga jemaat kami dimanapun mereka berada, untuk terus bertumbuh imannya dalam mencari kebenaran Tuhan, dalam menghidupi segala kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Biarkan mereka terus Engkau sertai, Engkau terus bimbing dalam pertumbuhan iman mereka, agar mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Sidoarjo ini. Biarkan Engkau membimbing mereka, para pemimpin pemerintah daerah maupun pemerintah yang tertinggi. Biarkan Engkau terus menyertai, Engkau terus memberikan hikmat agar mereka bisa bekerja dengan takut akan Tuhan dan juga memberikan program-program yang baik untuk kami, baik untuk masyarakat di Sidoarjo maupun di kota-kota lain juga. Biarkan Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang menuntun agar segala program yang akan dicanangkan, baik pendidikan, kesehatan, apapun yang akan dilakukan benar-benar yang terbaik, agar kami bisa merasakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan masyarakat kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa sembah yang akan kami panjatkan kepadamu. Biar Engkau yang menyempurnakannya ya Tuhan, Engkau yang mensucikannya. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan pujian yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah rela mati untuk kita. Dan saatnya kita untuk terus hidup dengan memuliakan Tuhan senantiasa. Mari kita akan memujikan pujian seperti yang Kau ingini.
emas perak. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh kemurahan-Nya kita boleh bersama-sama kembali mengikuti kebaktian sekalipun melalui online. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong, memimpin, menjaga, dan memelihara kita serta menuntun kita agar kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh boleh berserah kepada Tuhan dan memohon pimpinannya agar dalam pemberitaan firman Tuhan kita diberikan hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan menundukkan kepala, kita mohon kekuatan daripada Allah Roh Kudus untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dan memimpin kami di dalam segala hal, khususnya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, bahkan kepekaan untuk mengerti kehendak Allah melalui firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, khususnya di dalam momen perjamuan kudus, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu mengasihi dengan pola Kristus. Ya, mengasihi dengan pola Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat ingat betul Bapak Ibu sekalian ketika kami masih kecil, ya, ketika sudah dapat diajak untuk beraktivitas membantu orang tua, maka ibu saya seringkali mengajarkan kami ketika kami dijadwal untuk mencuci piring. Maka ibu saya seringkali mengajarkan bahwa kalau cuci piring, yang harus dicuci duluan adalah gelas. Kemudian setelah itu piring dan diikuti oleh alat-alat yang lain. Kenapa saudara-saudara? Alasannya sebetulnya sederhana. Yaitu supaya spons yang mencuci gelas itu tidak terkontaminasi dengan minyak atau amis daripada piring, begitu ya. Maka gelas harus dicuci lebih dulu sebelum spons itu terkontaminasi dengan minyak-minyak yang ada di piring atau di alat masak yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu pola tentunya ya. Satu pola di dalam mengerjakan sesuatu, dan bila pola ini tidak ditaati dengan sungguh, maka pasti akan terjadi sesuatu yang kurang tepat ya, atau tidak baik. Karena kemungkinan kalau kita mendahulukan piringnya untuk dicuci, untuk disabun, maka kemungkinan spons itu akan terkontaminasi dengan minyak, dan itu akan kena terhadap gelasnya, dan tentu gelasnya bisa bau amis gitu ya, karena waktu itu Sunlight belum ada gitu ya, masih pakai sabun colek biasa atau sabun-sabun biasa yang sebenarnya tidak begitu kuat di dalam membersihkan piring-piring yang berminyak dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa ini adalah satu pola, dan bila kita mengerjakan sesuatu di luar daripada pola itu, maka akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Itu ya. Atau bisa kita akan diomelin oleh ibu ya, oleh orang tua kita karena kita melanggar pola yang sudah ada. Nah, terlepas daripada pola itu diadopsi atau polanya memang diciptakan sendiri untuk ketertiban sebuah pekerjaan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun saudara-saudara, kita harus sadari bahwa masing-masing kita pasti punya pola yang berbeda satu dengan yang lain. Dan bila kita menjalankan sesuatu di luar pola yang ditentukan itu, maka tidak akan mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan perintah untuk mengasihi. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi, maka Tuhan Yesus telah menetapkan satu pola atau satu dasar yang harus diperhatikan oleh murid-murid, yang harus diperhatikan oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Pola apakah itu? Yaitu pola yang pertama adalah kasih. Tuhan Yesus menetapkan pola ini, saudara-saudara, untuk sungguh-sungguh diperhatikan, yaitu bahwa ketika kita mau hidup mengasihi, maka kita tidak boleh terlepas dari pola ini, yaitu kasih. Tuhan Yesus sudah memberikan penjelasan sedemikian rinci di situ, dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi ada satu pola di sini, yaitu Bapa mengasihi Kristus, Kristus mengasihi Bapa. Kemudian kasih itu
diteruskan sebagai dasar untuk mengasihi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mencoba keluar dari pola yang pertama ini, maka kasih kita akan menjadi rusak. Kasih kita pasti tidak tersampaikan dengan baik. Karena apa saudara-saudara? Kasih kita tidak sempurna. Kasih manusia terbatas. Kita sudah terkontaminasi dengan dosa. Dan seluruh kehidupan kita telah rusak secara total. Maka tidak mungkin kita dapat mengasihi seperti standar Allah. Maka Allah mengajak kita bahwa ketika engkau mengasihi, engkau harus tinggal di dalam kasih itu sendiri. Yaitu kasih yang sempurna antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam kasih itulah engkau harus membangun dirimu untuk memulai mengasihi. Kenapa saudara-saudara? Karena pola daripada kasih Kristus ini adalah pola yang sempurna. Karena di dalamnya ada kerelaan untuk memberi diri. Ada kerelaan untuk berkorban. Siapakah kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita adalah orang berdosa. Harusnya kita adalah orang-orang dibinasakan. Tetapi kenapa Kristus rela mati bagi kita? Karena tindakan itu didasarkan di dalam pola yang sempurna ini, yaitu kasih. Kasih yang kekal, kasih yang sempurna menjadi satu pola yang menggerakkan Kristus untuk rela mati bagi kita, rela berkorban bagi kita. Tidak peduli siapa kita. Dia tidak memandang hina terhadap kita, tetapi dia rela berkorban. Ini adalah bukti daripada kasih yang sempurna. Dia rela mati bagi kita, orang berdosa. Pola kasih yang sempurna ini tidak hanya menghasilkan kerelaan, tetapi juga menghasilkan pengampunan. Memberikan pengampunan kepada kita tanpa memandang status kita, manusia yang berdosa. Tetapi dia mengangkat kita, mengadopsi kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Status yang baru ini menjadi status yang begitu luar biasa. Kita bukan hanya sekedar hamba, tetapi kita diadopsi, kita diangkat menjadi sahabat-sahabatnya. Karena hamba tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi sahabat mengerti apa yang dikerjakan oleh tuannya. Karena seluruh rahasia itu dibukakan kepada kita untuk kita dapat hidup dan mengerjakan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Pengampunan ini adalah memberi diri. Bukan karena ada sisi baik daripada manusia, tetapi karena ia mau menerima. Saudara, tidak lagi menolak kita, tetapi dia mau mengampuni. Berarti dia menerima kita apa adanya tanpa memandang status. Kalau melihat status, kita pasti tidak akan mungkin bisa diterima oleh Allah. Tetapi karena Allah memberikan pengampunan itu, maka dia juga menerima kita apa adanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni tidak sama dengan melupakan. Melupakan belum tentu mengampuni, tetapi orang yang sudah mengampuni, ia mungkin masih ingat kesalahan-kesalahan kita, tetapi tidak lagi akan mungkin ada kebencian. Tidak akan mungkin ada dendam, tetapi yang muncul adalah penerimaan. Inilah hasil daripada kasih yang sempurna itu, saudara-saudara. Adanya kerelaan dan adanya kesediaan untuk memberikan pengampunan
yang berakibat menerima kita apa adanya. Seringkali kita, saudara-saudara, di dalam mengasihi orang lain, kita kadang-kadang harus menghitung-hitung untung rugi dulu. Kita kadang-kadang memberikan pengampunan itu, kita mulai hitung berapa kali. Jangan sampai lebih dari 3 kali. Kalau sampai lebih daripada 3 kali, out. Tetapi Tuhan Yesus memberikan standar yang sempurna. 70 kali 7 kali. Artinya apa? Allah menghendaki sesuatu yang sempurna. Karena Dia telah mengasihi kita dengan sempurna. Maka kita juga harus mengikuti pola yang sempurna itu di dalam mengasihi orang lain. Maka Tuhan memerintahkan kita, tinggallah di dalam kasih-Ku. Orang yang tidak tinggal di dalam kasih Kristus, dia tidak akan mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua adalah taat. Di ayat 10 tadi dikatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jadi saudara-saudara, pola yang diberikan oleh Kristus kepada kita ketika kita harus menjalankan perintahnya, bukan hanya sekedar tinggal di dalam kasih, tetapi kita juga harus menuruti perintahnya. Kita harus taat akan perintahnya. Ketaatan ini tidak hanya sekedar mengikuti aturan-aturan dari nomor 1 sampai nomor sekian. Ya. Ini juga sudah dijalankan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka begitu taatnya, bahkan ketika murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat, mereka mengatakan, "Kenapa murid-muridmu memetik gandum di hari Sabat?" Mereka melanggar hari Sabat. Saudara-saudara, ketaatan itu bukan hanya sekedar mengikuti segala aturan, tetapi kesediaan kita untuk mempersembahkan hidup kita secara total. Seseorang yang telah mempersembahkan dirinya secara total akan bisa mengikuti segala sesuatu yang Allah mau. Tetapi orang yang hanya mengikat diri kepada aturan-aturan, kemungkinan besar dia bisa melanggar. Dia bisa menjalankan yang satu tetapi melanggar yang lain. Maka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui Rasul Paulus. Karena kita telah menerima segala anugerah Tuhan, kita yang berdosa telah mendapatkan anugerah keselamatan melalui iman. Maka Paulus mengatakan, karena itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau harus mempersembahkan hidup secara total. Acap kali kita mempersembahkan hidup tidak totalitas, saudara-saudara. Kita mempersembahkan hidup setengah-setengah. Kita mulai lihat-lihat dulu. Kita mulai memikir-mikirkan kira-kira ada untung, adakah sesuatu yang menyenangkan, atau hanya penuh dengan penderitaan, atau penuh dengan tantangan. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini yang tidak enak dengan kedagingan kita, kita mulai berkata, tunggu, saya masih bergumul. Seringkali kita menggunakan istilah bergumul hanya untuk menunda waktu sambil melihat-lihat kira-kira ada untung atau tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan kita untuk mengasihi hanya bisa terjadi jika kita menjalankan pola daripada Kristus itu, yaitu kasih dan taat. Di luar daripada pola ini, itu hanya sekedar rekayasa, kepura-puraan. Kita kadang-kadang bisa melempar senyum kepada orang lain, tetapi hati tidak tersenyum. Hati masih menghitung-hitung. Hati masih menimbang-nimbang.
Hati kita masih mengingat-ingat kesalahan yang lalu. Tetapi mulut kita, wajah kita bisa tersenyum. Ini rekayasa. Tetapi seseorang yang mengasihi berdasarkan pola Kristus, di dalam kasihnya, di dalam senyumannya, di dalam tindakan-tindakannya, selalu ada kerelaan untuk berkorban. Selalu ada pengampunan, selalu ada penerimaan, selalu ada ketaatan untuk mau mengikuti sekalipun sulit. Itulah yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Ketika banyak orang menghinanya, memfitnahnya, meludahinya, melukainya, menyiksa dia, bahkan menyalibkan dia, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, di luar daripada pola Kristus, kita tidak mampu. Karena manusia itu terbatas. Manusia lebih banyak berbuat, lebih banyak mengasihi terhadap orang yang mengasihinya. Tetapi jikalau tidak ada yang mau mengasihi kita, seringkali kita pun juga stop dan berhenti untuk mengasihi. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita selalu menggunakan ilmu hitung. Ya, kita mulai menghitung-hitung untung dan rugi. Saudara-saudara, melalui momen perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah memberikan teladan kasih dan teladan ketaatan kepada kita. Maka apa yang kita dapat buat untuk membalas kasih Allah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi seorang dengan yang lain di dalam pola kasih dan ketaatan. Sebab apa, saudara-saudara? Karena pola kasih inilah akan menghasilkan sukacita. Karena ketika kita menghidupi pola kasih Kristus, pola ketaatan Kristus, maka dikatakan sukacita daripada Kristus itu di dalam penderitaannya akan diberikan kepada kita. Dan itu bukan hanya sekedar sukacita biasa, atau sekedar kegembiraan biasa, atau sekedar kebahagiaan biasa, tetapi menjadi sebuah sukacita sempurna. Sukacita yang penuh, saudara-saudara. Dan Tuhan telah menetapkan itu di dalam kehidupan kita. Barang siapa mau mengikuti perintahnya, maka kita akan menikmati sukacita itu di dalam Kristus. Untuk mengasihi di dalam ketaatan, tidak ada tawar-menawar, saudara-saudara. Kristus telah mengasihi kita lebih dulu. Maka Kristus bertanya kepada kita masing-masing, apa yang dapat engkau persembahkan kepadaku? Tuhan Yesus mengharapkan setiap kita agar kita tidak terlalu banyak beralasan untuk taat dan mengasihi dengan pola Kristus, tetapi Dia sungguh-sungguh menginginkan kepada kita, sebab kita adalah umat pilihannya, dan Dia telah menetapkan kita untuk menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap, bukan buah musiman, bukan buah yang angin-anginan, tetapi buah yang tetap, kasih yang tetap, kasih yang tidak berubah karena penderitaan, ketaatan yang tidak berubah karena tantangan, tetapi kasih, ketaatan yang terus tetap dalam segala hal, dalam segala keadaan. Saudara-saudara, kembali saya mengingatkan kepada kita bahwa buah yang tetap ini, kasih yang tetap ini, hanya bisa dihasilkan bila kita hidup di dalam kasih dan ketaatan Kristus. Mari kita hidupi pola daripada Kristus ini, agar ketika kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, kita tidak hanya sekedar rutinitas atau sekedar mentaati segala daftar aturan yang ada, tetapi kita benar-benar secara totalitas. Karena kita sadar bahwa Allah telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Mari kita juga saling mengasihi
berdasarkan kasih Kristus ini, agar nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan dan sambil menyanyikan pujian yang terambil di dalam PPK nomor 134, Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Bila kerja dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang, akan mautku tak gentarlah. Ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, yang mungkin sedikit dari sebagian besar berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini bisa menjadi berkat untuk pelebaran tempat gereja-Mu ya Tuhan, terutama di gereja kami GP Kris Sidoarjo. Juga kami berdoa untuk jemaat yang sudah memberi, kiranya Engkau terus memberkati mereka di dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Doa sembah yang kami panjatkan ini, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian ini bersama-sama. Saya ajak jemaat untuk berdiri. Kita akan menaikkan doksologi.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.